Yuk, ikut aku jalan-jalan ke tempat-tempat penuh misteri. Ayo, ini bakalan seru kok. Perhentian pertama kita adalah Peru. Peninggalan misterius di Amerika Selatan, Nazca Lines, adalah jejak yang ditinggalkan di gurun pasir bernama sama, Gurun Nazca. Jejak ini disebut geolith dan dibuat antara tahun 500 sebelum Masehi sampai 500 Masehi. Karena gurun beriklim stabil, sebagian besar Nazca Lines bertahan hingga kini. Orang Nazca membuatnya dengan membuang lapisan atas kerikil dan menampakkan tanah di bawahnya. Warna tanah berubah dari coklat kemerahan jadi abu-abu kekuningan hingga garis-garis itu selalu kelihatan lain. Kebanyakan geolith terdiri dari berbagai garis dan bentuk geometri sederhana. Tahun-tahun belakangan ini, drone membantu menjelajah beberapa bentuk baru. Desain hewan dan tanaman menarik perhatian para arkeolog. Mereka menemukan gambar laba-laba, monyet, anjing, kucing, dan manusia, serta bentuk bunga. Para ahli belum tahu tujuan berbagai desain ini. Sebagian bilang, dalam budaya Nazca, orang menganggap berbagai motif ini punya arti penting khusus. Jadi, mungkin mereka membuat bentuk-bentuk ini agar dilihat dewa-dewa mereka di langit. Perhentian kita berikutnya adalah Belize Blue Hole, atau yang dikenal turis dan penyelam sebagai Great Blue Hole. Apa kamu tahu ini lubang laut terbesar? Gua laut ini tenggelam 10.000 tahun lalu ketika zaman es pungkasan berakhir. Saat ini ada ribuan stalaktit dan stalagmit yang bisa dijelajahi di area ini. Ingat, cuma penyelam berpengalaman yang boleh bikin penemuan baru di situs ini. Lubang ini begitu dalam dan kompleks, hingga seorang penyelam amatir nggak akan mampu mengatasinya. Tempat ini jadi terkenal di seluruh dunia setelah tahun 1971 ketika ilmuwan Christian Lascaux mengunjungi situs itu. Kita sekarang ada di salah satu situs bawah air paling misterius dan kurang dieksplorasi di bumi. Oke, aku nggak akan membahas legenda kapal-kapal hilang dan hantu. Tapi, aku harus bilang bahwa segitiga Formosa punya reputasi mengerikan di kalangan pelaut dan pilot. Ini seperti segitiga bermudanya Samudra Pasifik. Lokasi persis segitiga Formosa masih diperdebatkan karena beberapa laporan mengklaim jarak yang berbeda-beda. Versi yang terpopuler adalah segitiga ini berlokasi di dekat pesisir Jepang. Ini adalah salah satu pusaran air keji di bumi, yaitu area tempat tarikan gelombang elektromagnetik planet ini lebih kuat dibanding tempat-tempat lain. Sejumlah nelayan Jepang telah menghilang ke dalam perairan ini. Pesawat dan kapal modern juga bernasib sama. Ini fakta keren biar kamu agak terhibur. Pada tahun 2013, game Tomb Raider muncul dan kisahnya terjadi di pulau bernama Yamatai. Area ini terkenal dengan badai dahsyat dan kapal-kapal yang hilang. Menurut game tersebut, pulau ini ada di Jepang Selatan. Kita bergerak ke tempat bereputasi mengerikan lain. Kali ini berupa habitat yang lebih sempit. Inilah Danau Natron di Tanzania Utara. Kenapa danau ini begitu berbahaya? Pertama, danau ini sangat basah karena gunung berapi di dekatnya. Ini bikin danau itu beracun bagi kebanyakan hewan. Air danau itu tinggi kandungan sianobakteri. Alga ini melepas bahan kimia yang berbahaya bagi organisme yang meminumnya. Perairan ini bisa bikin burung dan hewan mengalami pengapuran serta mengubahnya jadi versi mumi mereka. Agak mirip kisah Medusa ya. Danau ini perhentian terakhir kebanyakan hewan, tapi bukan semuanya. Burung flamingo misalnya nggak terdampak oleh airnya yang basah. Justru danau ini adalah salah satu dari sedikit tempat burung ini berkembang biak dan bertahan. Selain tenar dengan hewan batu, danau ini juga tersohor dengan warnanya yang orisinal. Air danau itu kadang berubah jadi merah karena alga. Kelihatannya keren dan kayak berasal dari dunia lain. Perubahan warna ini bisa dilihat dari ruang angkasa. Sebagian perusahaan pariwisata menambahkan destinasi ke danau ini bersama perjalanan safari. Tapi, amankah mendekati gunung berapi? Danau itu menampung air hujan sepanjang tahun, tapi air ini sudah menguap bahkan sebelum sampai di permukaan. Hujan semacam ini disebut phantom rain atau hujan hantu. Karena dekat dengan gurun dan gunung berapi, danau ini benar-benar panas.
suhunya bisa naik sampai 60 derajat Celcius di musim panas. Jadi, sebagian aman bagi manusia, tapi sebagian besar adalah zona yang dilarang dikunjungi. Tempat lain yang kayak berasal dari planet lain adalah Gua Mobile di Romania. Udaranya lain dari atmosfer luar, kadar oksigennya rendah dibandingkan udara terbuka. Selain itu, ekosistemnya unik. Gua ini sudah ditutup selama 5,5 juta tahun. Gua ini nggak berhubungan dengan dunia luar. Lokasi ini menjadi tempat tinggal berbagai makhluk yang nggak ada di tempat lain di bumi. Hasil evolusi berbagai spesies ini lain karena tinggal di tempat terbatas dan kondisi tak bersahabat. Misalnya, kebanyakan penghuni Gua Mobile lahir tanpa mata. Kulit yang tembus pandang dan antenanya sangat panjang untuk membantu hewan-hewan itu bergerak dalam gelap. Gua itu sangat lembab dan hangat, baunya mirip telur busuk. Ya ampun, berkat seluruh sulfida dan gas metan dalam danau di bawah permukaan gua itu. Gimana cara berbagai spesies sampai di sana ya? Ilmuwan belum tahu pasti. Mungkin mereka nggak sengaja sampai di sini dan terjebak di gua itu, atau mencari habitat yang lebih banyak mengandung belerang untuk hidup setelah perubahan iklim di belahan bumi utara karena Laut Mediterania mengering. Tempat misterius lain dalam daftar kita adalah Gunung Nemrut, Turki. Gunung ini memiliki satu kompleks monumen dengan kuil dan makam. Monumen ini dibangun raja di Raja Iran, Antiochos. Di Gunung Nemrut ada patung raja itu sendiri, 2 singa, 2 elang, dewa Zeus, Hercules, dan Apollo. Dulu, patung-patung itu berukuran sebenarnya. Variasi suhu musiman dan harian, angin, akumulasi salju, dan paparan sinar matahari berdampak buruk pada patung-patung itu. Selain itu, peninggalan kuno yang memukau ini berlokasi di zona gempa tingkat pertama. Sekarang, sebagian besar kepala patung itu masih ada. Kamu bisa melihatnya tersebar di seluruh lokasi. Kalau pergi ke sana, pertama, kamu akan disambut 5 patung batu kapur dalam posisi duduk. Monumen ini unik karena bentuk, ukuran besar, bahan, dan desain yang kompleks. Teknologi yang digunakan untuk membangun bukit pemakaman dan patung-patung itu sangat maju dan unik bagi periode masa itu. Bayangkan, kamu lagi mendaki gunung dan melihat konstruksi kuno ini muncul entah dari mana. Gimana perasaanmu? Misteri berikutnya adalah fosil berbentuk heksagon atau Paleodiktion. Kamu bisa menemukannya di berbagai bagian laut dalam. Menariknya, tak seorang pun tahu siapa seniman yang membuatnya. Paleodiktion kelihatan mirip sarang madu. Lebah madu tidak masuk hitungan karena nggak bisa bikin sarang di bawah air. Jadi apa yang mungkin menghasilkan kreasi simetris ini? Belum diketahui apa ini fosil jejak atau organisme tersendiri. Nggak ada penjelasan pasti bagi misteri yang umurnya berabad-abad ini. Kamu pernah dengar hutan bengkok? Ini hutan aneh di Polandia. Lebih dari 400 pohon pinus, bengkok hampir 90 derajat pada batangnya. Gak heran hutan ini juga terkenal dengan kisah-kisah seramnya. Kita belum tahu alat atau teknik macam apa yang harus dipakai agar pohon tumbuh atau bengkok seperti itu. Mungkin sesuatu yang ada kaitannya dengan alam itu sendiri, kayak badai salju. Belum ada keterangan jelas tentang penyebab kebengkokan ini. Perhentian terakhir kita hari ini adalah India. Tiap tahun di kuil Kamakhya Devi terjadi sesuatu yang misterius. Selama 3 hari, sungai Brahmaputra di samping kuil itu berubah warna jadi merah. Legenda menjelaskan itu kreasi Kamakhya yang sangat dihormati masyarakat lokal. Dan kuil itu dinamakan sesuai namanya. Tapi mungkin juga nggak ada misteri atau teologi yang terlibat. Geologi menjelaskan warna merah berasal dari tingginya kadar zat besi tanah yang berhubungan dengan sungai. Selain itu, sistem gua bawah tanah juga kaya merkuri sulfida. Nah, apa kamu ingin mengunjungi salah satu tempat misterius dalam daftar ini?